Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Bab 3450. Apakah suamiku berasal dari keluarga Ye di Yanjing? Bab 9556 sampai dengan bab 9560. Perkataan Jing King, ketika awan terbelah, muncullah bulan yang terang. Tepat sekali ketika Xiao Churan sedang berpikir. Ye Chen tidak pernah menyebutkan pertanyaan-pertanyaan itu di masa lalu, dan dia tidak merasa nyaman menanyakannya. Tidak ada pihak ketiga yang dapat membantunya menjawabnya. Jadi dia mengubur keraguan itu dalam hatinya. Dan kadang-kadang bahkan harus menggunakan logika Ye Chen untuk menghibur dirinya sendiri. Namun, kalimat ketika awan dan kabut telah hilang, bulan pun bersinar terang, bagaikan guntur yang tiba-tiba menggelegar di tengah kabut tebal, yang tiba-tiba menggugah rasa ingin tahunya yang terpendam. Jadi, dia menatap Jing King dengan wajah saleh dan berkata, "Guru, tolong bantu saya memecahkan keraguan ini." Jing King mengangguk dan berkata dengan serius, "Nasib suamimu langka di antara jutaan orang, jadi dia pastilah seekor naga di antara manusia, dengan kemampuan dan status yang luar biasa. Dan dia bahkan harus disembah oleh ribuan orang." Ini, Xiao Churan mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku tampaknya tidak sebaik yang dikatakan pesulap. Dia hanya belajar sendiri dan pandai membaca Feng Shui untuk orang-orang." Memang benar bahwa beberapa pengusaha dan bos besar mempercayainya. Tidak terlalu. Jing King menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jika seseorang dengan nasib yang luar biasa seperti itu berkecimpung dalam bisnis, setidaknya dia akan menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Jika dia terlibat dalam penelitian profesional, setidaknya dia akan dapat memenangkan hadiah Nobel. Jika Anda menganggapnya tidak terlalu luar biasa, maka itu jelas bukan masalahnya. Tetapi masalah Anda, pasti ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk mengintip kebenaran." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Apakah sekuat itu?" Jing King mengangguk dan berkata, "Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang takdir Senglong. Sejauh yang aku tahu, suamimu mungkin satu-satunya orang di dunia yang memiliki takdir Senglong." Pada titik ini, Jing King berkata dengan nada serius, "Jika kamu ingin menjadi Senglongge, pertama-tama kamu harus menjadi seorang longge sendiri, dan kedua kamu harus mendapatkan restu dari seorang ayah yang juga seorang longge. Hanya orang tua yang sangat luar biasa yang bekerja keras dan berkorban yang dapat membesarkan orang seperti itu. Orang tuanya haruslah orang-orang yang luar biasa. Dan mereka adalah tipe orang-orang luar biasa yang sulit ditemukan di antara jutaan orang." Xiao Churan setengah percaya dan setengah ragu. Bukankah ini terlalu fantastis? Jika demikian, maka orang tua suamiku juga pasti orang yang luar biasa. Tapi,
tapi dia yatim piatu. Jing King tersenyum dan berkata, "Donor, tolong jangan lupa bahwa anak yatim juga memiliki orang tua sebelum mereka menjadi yatim piatu." Xiao Churan sedikit bingung sejenak. Ye Chen kehilangan orang tuanya saat dia masih muda dan tumbuh di panti asuhan. Ketika saya bertanya kepadanya tentang kenangannya terhadap orang tuanya, dia selalu menjawab bahwa orang tuanya adalah orang biasa. Mereka berdua meninggal dalam suatu kecelakaan, meninggalkannya sendirian dan tak berdaya. Dia akhirnya diadopsi oleh panti asuhan. Tetapi Guru Jingking berkata bahwa orang tuanya pastilah orang yang luar biasa, dan mereka langka di antara miliaran orang. Seberapa luar biasanyakah mereka hingga pantas menerima pernyataan seperti itu? Sekarang, apa yang dikatakan Ye Chen dan Guru Jingking ternyata saling bertentangan. Jika apa yang dikatakan salah satu dari mereka benar, maka apa yang dikatakan oleh yang lain pasti salah. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Meskipun dia enggan mengakuinya, keseimbangan dalam hatinya mulai goyah. Dia merasa bahwa, mengingat keraguan di hatinya, Guru Jingking tampaknya lebih dapat dipercaya daripada suaminya Ye Chen. Pada saat ini, Jingking menatapnya dan bertanya, "Donor, Anda mengatakan nama suami Anda adalah Ye Chen." Tiba-tiba saya teringat keluarga Ye di Yanjing. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. "Kamu keluarga di Yanjing?" Xiao Churan berkata dengan nada tinggi. "Aku pernah mendengarnya. Kekuatan keluarga Ye termasuk yang terbaik di negara ini. Tampaknya grup Dihao di Jinling dibeli oleh keluarga Ye." Pada titik ini, jantung Xiao Churan tiba-tiba berdebar kencang, dan dia berpikir dalam hati, grup kaisar, keluarga Ye Chen, ini, mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika berita perubahan kepemilikan grup Dihao pertama kali keluar, keluarga Xiao juga menghadapi kesulitan. Saat itu, neneknya bertekad untuk memenangkan proyek kerjasama Dihao Group. Namun ia maju dengan bodohnya dan mengira bahwa dirinya pasti tidak akan mempunyai kesempatan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wang Dongsui, wakil ketua Dihao Group, sangat mengenalinya. Dia tidak hanya memberinya kontrak, dia bahkan datang menghadiri konferensi pers keluarga Xiao saat itu. Saat itu, dia tidak mengerti mengapa dia pantas mendapatkan perawatan seperti itu dari Wang Dongsui. Tetapi jika Ye Chen benar-benar ada hubungan dengan keluarga Ye, maka semua ini tampaknya masuk akal. Dia tiba-tiba menjadi gugup, menatap Jingking dan bertanya, "Tuan, dari apa yang Anda katakan, mungkinkah suamiku berasal dari keluarga Ye di Yanjing?" Jingking tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata dengan sangat serius, "Sejauh yang saya ketahui, penerus generasi kedua yang paling menonjol dari keluarga Ye bernama Ye Changying. Istrinya, An Chengxi, bahkan lebih terkenal. Dia adalah putri tertua dari keluarga An, keluarga Tionghoa pertama di Amerika Serikat,
Kekuatan keluargaan bahkan beberapa kali lebih kuat daripada keluarga Ye. Kedua orang ini dulunya sangat terkenal di masyarakat Tionghoa, dan bahkan memiliki reputasi tinggi di seluruh dunia. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang mereka? Ya, Xiao Churan mengangguk. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang Ye Changying. Tetapi kisah An Chengxi menjadi teladan yang inspiratif bagi banyak wanita Tiongkok. Ketika dia pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master, banyak teman sekelasnya adalah penggemar berat An Chengxi. Dia menjadi semakin gugup dan bertanya pada Jing Qing, apakah mereka ada hubungannya dengan suamiku? Jing Qing melanjutkan, saya pernah mendengar sebuah insiden. Sekitar 20 tahun yang lalu, pasangan itu menjadi musuh keluarga Rothschild. Kemudian, mereka meninggalkan keluarga Ye dan terbunuh dalam perseteruan. Apakah Anda tahu tentang insiden ini? Xiao Churan mengangguk dan berkata jujur, aku juga pernah mendengarnya. Jing Qing bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana mereka mengalami kecelakaan itu? Xiao Churan menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Apakah penyihir itu tahu? Jing Qing mengangguk sedikit, menatap Xiao Churan, dan berkata dengan serius, mereka berdua terbunuh di Jinling lebih dari 20 tahun yang lalu. Jinling? Mata Xiao Churan tiba-tiba membelalak. Seolah mendapat firasat, napasnya menjadi semakin cepat dan semakin cepat, dan detak jantungnya menjadi semakin cepat Audio dan milik tidak Softer teratur. Channel. Jing Qing kemudian melanjutkan, Ye Changying dan An Chengxi hanya memiliki satu anak, seorang anak laki-laki. Setelah pasangan itu dibunuh, keberadaan anak laki-laki itu tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Xiao Churan merasa seperti tersambar petir. Dia teringat usia Ye Chen dan tanpa sadar bertanya, Tuan, kalau begitu, berapa umur anak laki-laki itu saat dia menghilang? Jing Qing menatap matanya dengan penuh keterkejutan dan berkata dengan suara nyaring, dia baru berusia 8 tahun saat dia menghilang. Xiao Churan merasa sedikit pusing, dan berhasil menenangkan dirinya. Dia berkata dengan gugup, suamiku pergi ke panti asuhan saat dia berusia 8 tahun. Dia tinggal di sana sampai dia berusia 18 tahun, dan dia akan segera berusia 29 tahun. Ini terlalu kebetulan, bukan? Jing Qing berkata dengan tenang, dari sudut pandang takdir, orang tua suamimu jelas bukan orang biasa. Dan Ye Changying serta An Chengxi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Selain itu, nama keluarga suamimu juga Ye. Sekarang nama keluarga, waktu, dan tempat juga cocok. Menurutku, suamimu seharusnya menjadi satu-satunya putra Ye Changying dan An Chengxi. Bersambung.